Master B, mau coklat hangat? Sally bertanya. Dengan senang hati, Sally. Balthazar mengangguk. Sally mengambil kubus perbekalan, dengan cekatan dia mengeluarkan gelas berbentuk kubus yang ada di sana, juga beberapa butir pil berwarna coklat. Sally menjatuhkan pil itu, persis menyentuh dasar gelas. Pil itu meletus, bereaksi dengan udara sekitar, berubah menjadi air jernih memenuhi 2/3 gelas, dengan perisa coklat. Tapi itu belum selesai, Sally menghangatkan gelas itu dengan energi panas dari tangannya. 15 detik, segelas coklat hangat jernih, telah siap. Rims, Sally. Balthazar menerima gelas, mulai meminumnya. Kamu tahu, Sally, beberapa juru masak hebat yang pernah kukenal datang dari klan Matahari. Aku dan Sally mengangguk bersamaan. Kami kenal beberapa. Tentu saja mereka jago masak, mereka tidak perlu repot-repot membawa kompor. Cukup panaskan dengan tangan. Ali nyeletuk. Masak tidak melulu soal kompor, Ali. Galang Geran dan Galang Ngeram tetap bisa masak masakan lezat tanpa menggunakan energi panas. Dia cukup mencampur bahan-bahannya. Namanya juga masak, Sally. Mana ada masakan tanpa energi panas? Ada. Apa? Salad misalnya. Tidak perlu kompor. Itu sih bukan masakan, itu makanan. Siapa itu Galang Geran dan Galang Ngeram? Suara serak Balthazar melerai Sally dan Ali. Kubus terbang kami sudah beberapa jam meninggalkan pegunungan jauh, terus terbang ke arah timur. Matahari pagi telah terbit, cahayanya terlihat menembus kabut. Di bawah sana, masih gunung-gunung tinggi diselimuti kabut. Kawasan ini ternyata masih luas ke arah timur, tidak ada pemandangan di luar. Kami menghabiskan waktu sambil sarapan dan mengobrol. Penduduk klan Aldebaran. Aku yang menjawab pertanyaan Balthazar. Mata merah Balthazar terlihat berputar. Kalian pernah berinteraksi dengan penduduk klan Aldebaran? Aku mengangguk, menceritakan jika beberapa bulan lalu ketika studi tur sekolah, alat canggih Ali tidak sengaja mendeteksi sebuah ruangan tersembunyi jauh di bawah situs warisan sejarah. Kami masuk ke ruangan itu, bertemu dengan Ceros, si kembar dari klan Aldebaran. Kami terkurung di sana berminggu-minggu, mengetahui beberapa fakta menarik, termasuk menyaksikan betapa hebatnya si kembar satu. Iya, hanya sarung tangan bumi milik Ali yang bisa mengendalikan perubahan itu. Aku baru tahu jika sarung tangan bumi juga berfungsi untuk mengendalikan perubahan bentuk. Kalian bertiga jauh sekali berpetualang. Apakah guru sekolah kalian, Miss Selena kalau tidak salah namanya, tidak mengingatkan kalian jika itu bisa berbahaya? Miss Keriting sih selalu cerewet, Master B. Ali menyahut, tapi jika kami selalu mendengarkan dia, kami hanya terkurung di kelas. Ali tidak boleh ini, Ali tidak boleh itu, Ali jangan lakukan ini, Ali jangan lakukan itu. Ali sengaja meniru cara Miss Selena bicara. Aku dan Sally tertawa. Kamu seharusnya lebih mendengarkan gurumu itu, Ali. Balthazar tidak tertawa, dia pengintai yang baik. Dia yang mengumpulkan kalian menjadi satu tim, sekolah di sekolah yang sama, kelas yang sama. Apapun rencananya, kenapa dia melakukannya, dia jelas mengenali bakat-bakat terbaik di sekitarnya. Kamu seharusnya tidak memanggilnya Miss Keriting, itu tidak sopan. Ali menggaruk rambutnya yang berantakan, tapi Master B, Wright dan Sally juga memanggil begitu, kenapa hanya aku yang diomelin? Aku dan Sally nyengir. Master B, sebenarnya Miss Selena tidak keberatan kami memanggilnya Miss Keriting. Itu panggilan kesayangan untuknya. Sally berusaha membela Ali, juga membela dirinya sendiri. Panggilan kesayangan. Aku tidak mengerti. Kamu sedang mengolok-olok rambutnya, Sally. Di mana letak sayangnya? Sally salah tingkah, dia ikut diomelin. Kubus terbang yang dikemudikan Ali terus melesat di atas pegunungan jauh. Sarapan kami selesai. Kabut tebal masih terlihat sejauh mata memandang. Setengah jam berlalu lagi. Balthazar duduk dalam senyap, matanya terpejam, dia mungkin tidur, menebus istirahat tadi malam. Sally juga duduk santai, membaca buku dari proyeksi kartu hologram. Aku meluruskan kaki, saatnya melupakan sejenak kecemasan ini, itu, juga tentang si tanpa mahkota, kami dalam rute yang benar, satu potong tombak itu sudah ada di tangan. Dimanapun si tanpa mahkota sekarang berada, kami jelas lebih unggul dibanding dia, skornya 1-0. Boom! Aku berseru kaget. Juga Sally, berteriak. Kartu hologram terlempar dari pangkuannya. Benda terbang yang kami tumpangi dihantam sesuatu, terbanting 5-6 meter, Ali menatap kabut di bawah sana. Kubus kita sudah terbang tinggi, Sally. Ali balas berseru. Boom! Sekali lagi benda terbang kami dihantam sesuatu.
terbanting lebih kencang. Susah payah Ali mengendalikan keseimbangan. Jika tidak berpegangan erat, kami telah jungkir balik di dalamnya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu bukan bola-bola api dari kadal purba. Batozar menggeleng, dia telah bangun. Apa yang harus aku lakukan, Master B? Ali berseru. Terlambat. Sebelum Batozar sempat menilai situasi, sebelum dia memutuskan sesuatu, bahkan sebelum kami tahu itu apa, benda terbang yang kami naiki laksana ditarik oleh tangan besar tak terlihat, telah menukik tajam ke bawah. Aku berseru, Sally berteriak. Seperti menaiki roller coaster yang meluncur deras. Brak, benda terbang itu terbanting menghantam lereng gunung. Batozar sempat membuat tameng transparan sedetik sebelum tabrakan, mengurangi dampak kerusakannya. Tapi tetap saja kubus itu terbelah menjadi dua ketika tameng itu meletus. Aku, Sally dan Ali terlempar, bergulingan di atas lereng. Aku menatap ngeri, kami mendarat di gunung-gunung tinggi, dengan jurang tak berdasar di sekelilingnya, ke arah sanalah tubuh kami meluncur deras. Splash, splash. Batozar yang masih siaga dengan cepat melakukan teleportasi, dia menyambar tubuhku, juga Sally dan Ali, sebelum kami melewati bibir jurang. Splash, splash membawa kami menjauhi jurang. Mendarat di hamparan rumput. Sally di sampingku tersengal, nafasnya menderu kencang. Aku menoleh ke sana kemari, segera berdiri, tidak ada lagi lereng gunung yang hitam, tempat kami mendarat adalah bebatuan dengan rerumputan hijau setinggi betis. Siapa yang telah menyerang kami? Atau apa? Wahai, kalian benar-benar serangga pengganggu yang menyebalkan. Tidak perlu susah-susah dicari, suara khas itu terdengar lantang. Membahana. Aku mendongak, mengadu. Lihatlah, di atas kami, terbang turun sosok yang menyebalkan itu. Si tanpa mahkota. Tubuhnya mengeluarkan cahaya, wajah tampannya terlihat bagai bulan purnama, pakaiannya berkibar, butiran salju turun di sekitar kami, dia telah mengaktifkan kekuatan penuh, selama-lamanya. Archie, apa yang kamu lakukan kepada Archie? Aku ikut berseru, mengaktifkan sarung tangan bulan. Sally dan Ali juga telah mengaktifkan sarung tangan masing-masing. Aku membunuhnya. Sally berteriak marah, hendak lompat menyerang. Batozar lebih dulu menahan lengannya. Kami tidak bisa sembarangan menyerang di lereng dengan jurang tanpa dasar seperti ini. Kenapa Nona Sally? Kamu terkejut mendengarnya, hah? Sally sekali lagi berteriak marah. Ini bukan permainan anak-anak, Nona Sally. Kalian mungkin senang dengan permainan petualangan ini, kalian menemukan rintangan, kalian memecahkan masalahnya, lantas maju lagi ke tahap berikutnya. Tapi aku sudah terlalu tua untuk memainkannya. Aku datang ke klan ini untuk mengambil pusaka tombak. Kalian memang tiba lebih cepat dengan bantuan pengintai itu, tiba di menara kelabu beberapa jam sebelum aku tiba. Aku bosan melihat ribuan kadal yang menghadangku, yang melemparkan bola-bola api, maka aku menghabisinya, mengirim energi dingin menutupi seluruh lereng. Aku juga bosan melihat orang buta itu menembakkan busurnya dari atas menara. Harus kuakui dia hebat, bidikannya selalu akurat, membuatku mundur kembali, lantas kenapa? Aku bisa menghancurkan lereng gunungnya dengan pukulan berdentum. Menara itu roboh, orang buta itu jatuh di himpit bebatuan. Aku memeriksa tubuh tuanya, potongan tombak itu tidak ada padanya, dia bungkam 1000 bahasa, tapi aku tahu potongan itu telah diserahkan kepada kalian. Aku memutuskan mengejar kalian. Tidak sulit menemukan benda terbang kalian, karena semua benda terbang harus terdaftar dalam sistem transportasi komet minor. Hanya ada satu benda terbang yang meninggalkan menara kelabu tadi malam, itu pasti kalian. Aku terbang menyusul dengan kecepatan penuh, dan lihatlah, kita bertemu lagi di sini. Serahkan potongan tombak itu, maka aku akan membiarkan kalian pergi baik-baik. Si tanpa mahkota mengancam, tubuhnya yang mengambang di udara bergerak turun, jarak kami tinggal belasan meter. Nir mahkota, Batozar berseru dengan suara seraknya, harus berapa kali kukatakan, kamu tidak mengenal tabiat anak-anak ini meski pernah satu kapal dengan mereka. Anak-anak ini keras kepala, sekali mereka telah menetapkan tekad, jangankan menyerahkan potongan tombak pusaka, bahkan disuruh makan tepat waktu atau tidur lebih awal saja mereka wahai si bukan siapa-siapa. Atau kamu masih punya trik tersisa, hah? Karena jika hanya totokan itu, atau gerakan menarimu itu, kali ini kamu tidak akan punya kesempatan. Si tanpa mahkota mengepalkan tangannya, cahaya terang keluar dari tinjunya. Aku tahu diri soal itu, Nir. Kamu sepertinya tidak mau lagi menari bersamaku.
Omong-omong nama gerakan itu perfecto, tutup mulutmu, wahai si bukan siapa-siapa. Si tanpa mahkota berseru lantang, sekejap, splash tubuhnya telah menghilang, splash muncul di depan kami. Tameng transparan Ali, Raib. Batozar memberi perintah. Tanpa disuruh 2 kali, aku dan Ali segera membuat tameng transparan, juga Batozar. Boom! 3 lapis tameng yang kami gunakan hancur lebur, kami terbanting mundur 1 langkah, tapi itu bisa menahan pukulan berdentum si tanpa mahkota. Teknik kinetik, Sally. Batozar berseru. Sally mengangguk. Tangannya terangkat, bongkahan batu-batu bergerak ke udara. Saat Sally mengacungkan tangannya ke depan, batu-batu itu melesat ke arah tubuh si tanpa mahkota. Si tanpa mahkota tidak menghindar, sebaliknya, dia merangsek maju, kekuatannya besar sekali, tanpa harus melakukan apapun, bebatuan itu terpelanting saat berbenturan dengan energi yang keluar dari tubuhnya, 1-2 bebatuan itu hancur. Sementara itu, splash tubuh Batozar menghilang di dekatku, untuk kemudian splash muncul di depan si tanpa mahkota. Kali ini tubuh Batozar juga bercahaya, dia telah mengaktifkan kekuatan penuh. Batu-batu dari Sally hanya untuk mengalihkan perhatiannya, serangan asli datang dari Batozar. Boom! Si tanpa mahkota masih sempat membuat tameng transparan. Kokoh. Splash, splash aku muncul di belakang tubuhnya, mengirim pukulan. Boom! Astaga, dia masih sempat sekali lagi membuat tameng transparan di belakang. Ali meraung, splash, splash ikut menyerang si tanpa mahkota. Boom! Belum sempat Ali mengirim serangan apapun, si tanpa mahkota telah menghantamnya lebih dulu. Tubuh Ali terpelanting menghantam bebatuan. Tidak cukup sampai di sana, splash tubuh si tanpa mahkota menghilang, splash muncul di depanku, tinjunya menghantam ke arahku. Boom! Itu serangan yang cepat sekali, aku bergegas membuat tameng, sia-sia tamengku hancur dengan mudah, pukulan itu tak tertahankan menghantam deras tubuhku. Aku berteriak, terpental ke arah bebatuan besar. Dengan petir, yang lagi-lagi tidak perlu merasa menghindar, dia menerobos serabut petir itu, melesat cepat ke depan Sally, tangannya balas terangkat. Boom! Batozar lebih dulu membuat tameng melindungi Sally. Tameng itu pecah, kekuatan pukulan berdentum si tanpa mahkota membuat Batozar terbanting jatuh. Sally terpelanting jauh di dekatku. Splash, splash tanpa memberi jeda walau sedetik, si tanpa mahkota telah muncul di depan Batozar yang masih berusaha bangkit berdiri. Awas! Aku berseru memberitahu. Tidak sempat menghindar, tidak sempat membuat tameng, tinju si tanpa mahkota telah terarah ke tubuh Batozar. Boom! Tidak ada gerakan perfecto itu, tidak sempat lagi, tubuh Batozar terbanting ke rerumputan. Itu pukulan yang telak sekali. Batozar terkapar seketika tidak bergerak. Darah mengalir dari mulutnya. Boom! Pukulan kedua tubuh Batozar melesak 10 cm masuk ke dalam tanah. Si tanpa mahkota mengangkat tangannya, berhenti sejenak menoleh kepada kami. Serahkan potongan tombak itu, atau aku habisi dia. Mata birunya menatap buas. Dia serius dengan ancamannya. Ali bangkit berdiri. Jangan serahkan Ali. Aku berseru. Boom! Sebagai jawaban, si tanpa mahkota menghantamkan lagi pukulan berdentum ke tubuh Batozar. Itu pukulan ketiga. Aku berteriak tertahan. Sally menjerit panik. Tubuh Batozar melesak lebih dalam lagi. Entah masih hidup atau tidak. Aku bosan dengan permainan ini, Nona Raib. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya, serahkan potongan tombak itu baik-baik atau kalian kehilangan si bukan siapa-siapa ini. Aku meremas jemari. Aduh, bagaimana ini? Kami jelas bukan tandingan si tanpa mahkota, lihatlah, Batozar orang paling kuat yang kami kenal, bahkan sekarang terkapar tidak berdaya, sebelum sempat mengeluarkan trik-triknya. Ali beranjak maju, menurunkan ranselnya. Jangan Ali, aku berseru dengan suara gemetar. Jika Batozar masih bisa bicara, dia juga akan menolak memberikan potongan tombak itu. Lebih baik kami gugur dibanding menyerahkannya ke orang jahat ini. Ali menggeleng ke arahku, tidak ada alternatif lain. Ayo, Tuan Muda Ali. Si tanpa mahkota berseru, aku tidak punya waktu menonton drama kalian. Serahkan potongan tombak itu segera. Cahaya terang, dia menghantamkan tangannya ke wajah Batozar. Pukulan mematikan. Boom. Sally berteriak kencang. Dia bergerak lebih dulu. Sebuah tangan besar terbentuk dari tanah dan bongkahan batu menepis pukulan berdentum itu. Pukulan itu berbelok, menghantam 1 meter dari kepala Batozar.
Sally menggunakan teknik kinetiknya. Sekali lagi Sally berteriak, dia benar-benar marah. Bebatuan terbang ke tubuhnya, Sally membentuk baju zirah terakota. Tapi ini berbeda seperti saat kami latihan sebelumnya, tubuh Sally yang terbungkus tanah dan bebatuan keras terlihat mengeluarkan gemeretuk petir bersama cahaya hijau, seperti yang dimiliki cacing pasak itu. Belum habis gema teriakannya, Sally telah berlari menyerang si tanpa mahkota. Bu! Tinjunya menghantam ke depan. Si tanpa mahkota segera membuat tameng transparan. Tidak pecah, tapi dia tetap terbanting satu langkah. Kekuatan Sally tumbuh berkali lipat, cacing pasak itu ternyata membuatnya lebih kuat. Bu! Tinju kedua kembali menghantam. Bu! Sally tidak berhenti. Tameng itu retak. Splash, splash, si tanpa mahkota segera melesat menghindar. Dia muncul mengambang di udara. Menatap Sally dengan mata biru menyelidik. Bagaimana bisa kekuatanmu tumbuh dengan cepat, Nona Sally? Sebagai jawabannya, Sally membuat 2 buah batu besar terbang menghantam tubuh si tanpa mahkota. Splash, si tanpa mahkota bergegas menghilang, splash muncul lagi mengambang di udara. Batu itu bertabrakan satu sama lain, membuat kerikil berhamburan di sekitar kami. Ini sangat menarik. Klan ini sepertinya menyimpan banyak misteri. Si tanpa mahkota masih menahan serangan baliknya, dia masih menatap tubuh Sally yang terbungkus cahaya hijau. Tapi sayangnya, aku tidak punya waktu untuk itu. Aku mencari potongan tombak. Jika kalian tidak berkenan menyerahkannya baik-baik, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Splash, tubuh si tanpa mahkota menghilang. Splash muncul di depan Ali, dia hendak merampas ransel di tangan Ali. Dari siap balas meninju, tinju dari tanah itu hancur lebur. Ali bergegas mundur. Splash, si tanpa mahkota mengejarnya. Terhenti, Sally lagi-lagi memunculkan 2 tangan besar dari tanah, berhasil menangkap kaki si tanpa mahkota. Si tanpa mahkota berseru marah. Serangan Sally ini tidak menyakitinya, hanya membuatnya jengkel. Masih dalam posisi mengambang di udara, si tanpa mahkota hendak menghancurkan 2 tangan yang menangkap kakinya dengan pukulan berdentum. Sally lebih dulu menghentakkan tangannya, tubuh si tanpa mahkota terhenyak jatuh, ditarik masuk ke dalam tanah yang seketika merekah. Membuat tubuhnya masuk ke dalam tanah hingga pundak. Sally mengatupkan jemarinya. Rekahan tanah kembali menyatu, berusaha menjepit tubuh si tanpa mahkota. Sally berteriak, berusaha mengunci si tanpa mahkota. Cahaya hijau terlihat semakin terang disusul petir bergemeretuk. Dasar remaja ingusan. Kamu pikir bisa menangkapku dengan teknik seperti ini, hah? Si tanpa mahkota berseru. Dia menggeram keras, tubuhnya berontak berusaha melepaskan diri, membuat tanah yang kami pijak bergetar. Sally tidak akan mampu menahan lama si tanpa mahkota, meski dengan kekuatan tambahan dari cacing pasak dia tetap tidak cukup kuat. Aku bergegas melesat di belakang Sally. Aku teringat saran Faar, kami bisa menyalurkan energi bantuan ke petarung lain. Tanganku memegang pundak Sally. 2 lawan 1. Tubuh si tanpa mahkota yang hampir terlepas kembali terkunci. Ali juga lompat mendekat, dia ikut menyentuh pundak Sally, mengirim tenaga tambahan. 3 lawan 1. Rekahan tanah semakin menciut, mulai menghimpit si tanpa mahkota. Kami bertiga mengerahkan tenaga sekuat mungkin. BLAAR. Suara ledakan kencang terdengar seiring teriakan mengamuk si tanpa mahkota. Dia benar-benar marah sekarang, balas mengerahkan seluruh tenaga, meledakkan tanah yang menjepitnya. Sally, aku dan Ali terpelanting. Splash, splash. Si tanpa mahkota yang berhasil lolos dari jepitan tanah telah muncul di hadapan Sally. Boom! Mengirim pukulan berdentum, tubuh Sally terbanting seperti daun dihempas angin, baju zirah terakotanya hancur. Splash, splash, si tanpa mahkota muncul di depanku. Boom! Sekuat apapun aku membuat tameng transparan, tidak ada gunanya, tubuhku terpelanting menghantam bebatuan. Splash! Splash! Si tanpa mahkota muncul di depan Ali. Boom! Dalam 1 detik, kami bertiga terkapar kalah, menyusul Batozar sebelumnya. Si tanpa mahkota melangkah mendekati tubuh Ali, mengambil kasar ranselnya, mengeluarkan potongan tombak itu. Dasar remaja keras kepala. Dia memasukkan potongan tombak itu ke balik jubahnya. Kemudian melesat terbang ke menggangguku lagi. Dari ketinggian 60 meter, dia melepas pukulan berdentum yang sangat hebat, yang bisa menghancurkan 1 gunung. Dia tidak mengarahkannya kepada kami, dia membidik lereng persis di bawah kami. BUUUM.
Lereng itu runtuh seketika. Aku, Sally, Wright dan Balthazar menggelinding jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Sally tidak sempat berteriak, kondisinya buruk. Balthazar entahlah, apakah dia masih hidup atau tidak. Aku juga tidak sempat melakukan apapun, Tubuhku remuk, hanya bisa menatap si tanpa mahkota di atas sana yang telah melesat meninggalkan kami. Tubuh kami mulai menggelinding bersama bongkahan tanah, batu, meluncur deras menuju jurang tanpa dasar. Ali. Hanya dia yang masih baik-baik saja. Mode beruangnya aktif, itu melindungi fisiknya dari benturan dan pukulan. Sedetik sebelum tubuh kami benar-benar masuk ke dalam jurang tanpa dasar, Ali mengeluarkan benda kecil dari ranselnya, berbentuk pesawat kertas. Dia menghentakkan benda itu di udara, benda itu membesar, lebarnya 2 meter, panjangnya 3 meter, dan benda itu berfungsi dengan baik, meluncur terbang. Sambil berpegangan dengan benda terbang itu, Ali menyambar tubuhku, Sally, dan Balthazar. Kami berempat terbang meninggalkan jurang dalam tanpa dasar, berusaha kembali ke lereng terdekat yang masih berdiri tegak.